Bayangkan, seseorang mengetuk atap istana di tengah malam. Saat ditanya, "Apa yang kau cari?" Ia menjawab, "Untaku yang hilang." Konyol? Tidak bagi Ibrahim bin Adham, karena apa yang terdengar seperti kegilaan justru menjadi panggilan dari langit. Panggilan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Bayangkan, seseorang mengetuk atap istana di tengah malam. Saat ditanya, "Apa yang kau cari?" Ia menjawab, "Untaku yang hilang." Konyol? Tidak bagi Ibrahim bin Adham, karena apa yang terdengar seperti kegilaan justru menjadi panggilan dari langit. Panggilan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia adalah raja, pangeran, segala yang manusia biasa impikan telah berada dalam genggamannya, istana, tahta, kehormatan. Tapi bukan itu yang hatinya cari. Di mata rakyat, Ibrahim bin Adham adalah sosok sempurna. Bangsawa, pangeran, tegas, tampan, berani, dan kaya raya. Ia bisa memiliki wanita manapun yang ia mau, menikmati makanan apapun yang belum tentu dikenal rakyatnya. Tapi ketika malam tiba dan lilin satu-satu padam, ia sendirian. Dengan pikirannya, ia sering bertanya dalam hati, apakah ini semua yang disebut hidup? Tidakkah ada sesuatu yang lebih tinggi dari kekuasaan? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ia sembunyikan. Dalam sorak tawa pesta, dalam suara pedang dan kuda, hari-hari berlalu, tahun-tahun mengalir, dan kekosongan itu tak pernah benar-benar pergi. Dan pada malam itu sesuatu terjadi. Langkah kaki, samar. Di atas atap istana, Ibrahim berteriak, "Siapa di atas sana?" Suara gaib itu berkata, "Aku sedang mencari untaku yang hilang." "Gila kau." Ibrahim menjawab dengan geram, "Unta? Di atas atap istana." Suara gaib itu menghentak, "Dan engkau pun lebih gila, wahai Ibrahim. Mencari Tuhan di atas singgasana dunia." Ia tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya ia merasa seseorang tahu isi hatinya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara itu mengulang dalam pikirannya seperti gema yang tak bisa dibungkam. Keesokan harinya Ibrahim memilih melarikan diri. Ia tunggangi kudanya seperti biasa untuk berburu. Tapi dalam hatinya berkata ia bukan sedang memburu rusa. Ia sedang mencoba lari dari suara itu. Suara yang menusuk lebih tajam dari pedangnya sendiri. Tapi ketika tubuhnya terfokus pada sasaran, jiwanya tak bisa berbohong lagi. Tiba-tiba kudanya tersandung batu. Ibrahim terjatuh keras, dan saat itulah ia mendengar suara lagi. Suara gaib lebih keras, bergema, "Bukan untuk ini engkau diciptakan, wahai Ibrahim. Bukan untuk ini engkau diperintahkan." Ibrahim bangkit pelan. Ia sujud, menangis, menengadahkan kedua tangannya. Ibrahim berkata lirih, "Ya Allah, selama ini aku hidup, tapi tak pernah tahu untuk apa sebenarnya aku hidup." Ibrahim kembali ke istana. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti bukan lagi orang yang sama. Ia kembali bukan sebagai raja, tapi sebagai seorang lelaki yang baru dilahirkan. Ia berdiri di balairung istana, melepaskan jubah kebesaran, membuka mahkota dan menjatuhkannya ke lantai. Semua orang terpaku menatapnya. Ibrahim bersuara lantang, lirih sekaligus tegas, "Ambillah semuanya. Aku tak lagi membutuhkannya." Akhirnya dengan penuh keikhlasan dia membagikan seluruh hartanya pada rakyat. Dan malam itu Pangeran Ibrahim bin Adham pergi meninggalkan istana, tanpa pengawal, tanpa tunggangan, hanya sebatang tongkat dan iman yang baru tumbuh di dadanya. Ibrahim akhirnya menjadi seorang penggali sumur. Dia memikul air dari sumur yang digalinya. Dari takhta menuju tanah,
Dari tuan menuju penggali sumur, Ibrahim kini hidup dari tangan dan peluhnya sendiri. Tapi di antara debu dan peluh itu, dia menemukan sesuatu yang tak pernah ada di istana. Ketentraman. Pada malam hari, ia duduk sendiri di teras masjid, menengadahkan kedua tangannya, menatap langit sambil berkata lirih, "Ya Allah, dulu aku mengira aku mulia karena manusia memanggilku raja. Tapi kini aku tahu kemuliaan sejati adalah ketika Engkau memanggilku hamba." Dalam keseharian, menghabiskan waktu dengan mempelajari kitab-kitab agama dan menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Ia tak mendirikan bangunan, tak mewariskan istana, tapi ia tinggalkan pelajaran bahwa siapapun bisa berubah. Bahwa suara kebenaran tak datang lewat debat, tapi lewat keheningan. Sekitar tahun 165 Hijriah, Ibrahim bin Adham menghembuskan nafas terakhirnya. Ibrahim wafat tak dikenal banyak orang, tapi dikenang oleh langit dan bumi sebagai hamba yang kembali pulang. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dan disinilah kisah Ibrahim bin Adham berakhir, bukan sebagai raja, bukan sebagai ulama terkenal, bukan pula sebagai tokoh yang dipuja-puja, tapi sebagai seorang hamba. Hamba yang berani meninggalkan dunia demi menemukan makna sejati. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada sejauh mana manusia mengenal diri dan Tuhannya. Bahwa setiap manusia, tak peduli seberapa dalam ia tenggelam dalam dunia, masih punya pintu untuk kembali kepada kesadaran, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Dalam diamnya, ia menggetarkan jiwa-jiwa yang lalai. Dalam kemiskinannya, ia memberi pelajaran tentang kemuliaan. Dan dalam langkah sunyinya, ia menoreh jejak yang diikuti ribuan hati hingga hari ini. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, untuk apa kita diciptakan, dan jalan mana yang sedang kita tempuh. Karena seperti Ibrahim suatu hari nanti, suara dari langit bisa saja memanggil kita. Dan saat itu datang, apakah kita siap untuk menjawabnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.